Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan ion dalam larutan. Ini bagian kedua dari materi larutan asam basa di kelas 11. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang teori asam basa. Ini bagian kedua sebagai kelanjutannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya mengingatkan agar kalian tetap menerapkan protokol kesehatan melalui 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran pada sesi kali ini, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk materi kesetimbangan ion dalam larutan di sini masih masuk ke kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 yang sama dengan ketika kita membahas teori asam basa. Jadi di sini bagian kedua dari materi larutan asam basa. Sekali lagi, untuk materi ini nanti akan terdiri dari 4 bagian seperti yang digambarkan dalam peta konsep berikut. Di bagian pertama yang sudah kita bahas yaitu tentang teori asam basa. Untuk bagian kedua atau bagian yang sedang kita bahas yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan. Nanti di bagian ketiga ada derajat keasaman atau pH, dan di bagian keempat atau yang terakhir kita akan membahas tentang indikator asam basa. Selanjutnya, untuk tetapan kesetimbangan air di sini ini sebagai dasar pembahasan atau dasar ukuran kita menentukan kesetimbangan dalam larutan. Di sini air merupakan elektrolit yang lemah sehingga ketika dia mengalami ionisasi terbentuk ion H+ dan OH- seperti ini. Sesuai dengan persamaan yang kita pelajari pada konsep kesetimbangan, kita akan mendapatkan rumus kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi produk dibagi reaktan, sehingga dari reaksi H2O menjadi H+ dan OH- ini kita mendapatkan kesetimbangan, rumus kesetimbangan yaitu K sama dengan konsentrasi H+ kalikan OH- dibagi konsentrasi H2O. Dengan memindah konsentrasi H2O ini ke sebelah kiri sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua, konstanta kesetimbangan kalikan H2O sama dengan H+ kalikan OH-. Di sini nilai H2O dianggap tetap karena molekulnya terionisasi sangat sedikit, sehingga karena H2O ini dianggap tetap, kita ubah ini sebagai konstanta kesetimbangan air. Kita singkat sebagai KW, sehingga didapatkan rumus KW sama dengan konsentrasi H+ kalikan OH-. Ini yang menjadi dasar untuk perhitungan kesetimbangan ion dalam larutan. Jadi konstanta kesetimbangan air didapatkan KW sama dengan H+ kalikan OH-. Selanjutnya, untuk nilai KW itu sendiri akan bervariasi berdasarkan suhu. Pada tabel ini saya tunjukkan ada berbagai nilai KW dari suhu 0 derajat, 10, 20, 25, 60, dan 100. Adapun yang kita pakai atau secara umum digunakan, baik itu dalam pembahasan di soal maupun materi, akan lebih banyak mengacu pada suhu 25 atau suhu kamar. Sehingga ketika menjumpai permasalahan di soal, kita akan berasumsi secara umum bahwa nilai KW itu diukur pada suhu 25 sehingga nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Sini ya, KW-nya dianggap 1 kali 10 pangkat min 14 atau 10 pangkat min 14 dengan catatan proses pengukuran dan sebagainya dianggap pada kondisi ideal atau kondisi kamar yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Adapun untuk larutan netral itu terjadi dengan syarat ketika H+ atau konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat min 7. Ini pun dengan kondisi yang diasumsikan secara umum yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi di sini ada dua hal penting yang perlu dicatat. Yang pertama, nilai KW sebesar 10 pangkat min 14 ini untuk suhu 25 dan ini dianggap sebagai asumsi umum untuk nilai KW. Adapun
Syarat untuk larutan dianggap netral yaitu ketika konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, yaitu 10 pangkat min 7. Selanjutnya, pengaruh asam basa terhadap kesetimbangan air di sini seperti yang di depan kita ketahui bahwa air bersifat netral karena mempunyai konsentrasi H+ yang nilainya sama dengan konsentrasi OH-. Selanjutnya, pengaruh dari asam dan basa di sini misalkan untuk penambahan asam menyebabkan bertambahnya konsentrasi H+, sehingga kesetimbangan air ini akan mengalami pergeseran, di mana konsentrasi H+ akan menjadi lebih besar daripada konsentrasi OH-. Jadi, ciri dari larutan yang bersifat asam yaitu mempunyai konsentrasi H+ yang lebih besar daripada konsentrasi OH-. Dan tentunya berlaku kebalikan untuk larutan yang bersifat basa, di mana konsentrasi OH-nya justru lebih besar daripada konsentrasi H+. Sehingga pengaruh asam terhadap kesetimbangan air di sini akan menggeser ke setimbangan air itu sendiri. Ketika penambahan asam menyebabkan H+-nya lebih besar, sedangkan penambahan basa menyebabkan H+-nya lebih kecil. Sekali lagi, konsep ini berdasarkan teori Arrhenius. Jadi yang kita gunakan di sini adalah teori Arrhenius, adapun Bronsted-Lowry dan Lewis hanya sebatas di pembahasan di bagian 1, yaitu di bagian teori asam basa. Jadi materi ini dan selanjutnya menerapkan konsep dari teorinya Lewis, teorinya Arrhenius. Untuk perhitungan H+ dan OH-, di sini perhitungan H+ dan OH- didasarkan pada asam dan basa berdasarkan kekuatannya. Nanti kita akan membahas 4 hal di sini, mulai dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Kita mulai dari asam kuat terlebih dahulu. Ciri dari asam kuat di sini adalah terionisasi sempurna di dalam air. Dirumuskan dengan H+. Ingat, karena ini asam, jadi kita menghitungnya dari H+. H+ sama dengan Ma kalikan A, di mana H+ ini konsentrasi ion H+, Ma-nya konsentrasi ion asam, dan A ini valensi asam. Bisa dilihat kembali di bagian pertama atau teori asam basa. Valensi asam di sini adalah jumlah dari ion H+ yang dihasilkan berdasarkan reaksi ionisasi. Misalkan di sini ada contoh soal seperti ini. Hitunglah H+ dan OH- dari senyawa H2SO4 0,005 m. Dari sini kita mengetahui bahwa H2SO4 ini adalah asam kuat, sehingga data yang kita dapat untuk menjadi dasar untuk mengerjakan yang diketahui adalah molaritas asamnya 0,005 m, atau bisa kita ubah dalam bentuk 5 kali 10 pangkat min 3. Adapun KW, karena di soal ini tidak dicantumkan, kita berasumsi bahwa KW ini otomatis 1 kali 10 pangkat min 14 atau 10 pangkat min 14. Adapun yang ditanyakan di sini adalah konsentrasi H+ dan OH-. Karena ini asam, berarti kita mengawali dengan menghitung konsentrasi H+ terlebih dahulu. Kita lihat ionisasinya, H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Dari sini kita mendapatkan 2 buah H+ yang artinya mempunyai valensi 2. Di sini diketahui valensi asam sulfat ini adalah 2 berdasarkan jumlah ion H+ yang dihasilkan dari proses ionisasi. Sehingga kita dapat menghitung konsentrasi H+ dengan rumus H+ sama dengan Ma kalikan A. Ma-nya di sini kita ambil dari soal di data yang diketahui 5 kali 10 pangkat min 3, sedangkan A-nya dari valensi yaitu 2. Sehingga dapatkan 10 kali 10 pangkat min 3, atau kita tulis agar lebih sederhana menjadi 10 pangkat min 2. Ini untuk konsentrasi H+. Adapun untuk perhitungan konsentrasi OH-, kita memakai persamaan dari kesetimbangan air, yaitu KW. KW di sini sama dengan H+ kalikan OH-. Dengan nilai KW yang 10 pangkat min 14 ini, kita bisa menghitung dengan 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ 10 pangkat min 2 kalikan OH-, sehingga OH- didapatkan 10 pangkat min 12. Atau kalau ada yang kurang jelas tentang perhitungan ini, kita ingat di sini ya, KW H+ kalikan OH-, sehingga untuk menghitung OH- ini kita lakukan dengan cara KW dibagi H+. Jadi KW dibagi H+, atau 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 2. Karena ini di bawah naik ke atas,
min 2 nya jadi plus 2, min 14 plus 2 jadi 10 pangkat min 12. Jadi cara perhitungannya kalau dijabarkan seperti ini. Ini untuk asam kuat. Selanjutnya untuk basa kuat. Untuk basa kuat sebenarnya akan hampir mirip dengan asam kuat, hanya saja karena ini basa otomatis kita menghitungnya bukan dari H+ dulu tapi dari OH-. Adapun rumusnya akan hampir mirip tipenya, cuma di sini H+ jadi OH-, OH- sama dengan Mb kalikan B, di mana OH- di sini adalah konsentrasi ion OH-, Mb-nya konsentrasi basa, B-nya valensi basa. Ingat, untuk valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan ketika proses ionisasi dari senyawa basa. Contoh soal, misalkan hitunglah H+ dan OH- dari senyawa NaOH 0,01 M. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa Mb-nya 0,01 M atau molaritas basanya 0,01 M atau 10 pangkat min 2. Sedangkan KW karena tidak dicantumkan dalam soal bisa kita anggap 10 pangkat min 14. Untuk yang ditanyakan yaitu H+ dan OH-. Di sini karena basa otomatis kita menghitungnya dari OH-nya. Ionisasi terhadap NaOH kita dapatkan Na+ plus OH-. Dari sini karena OH-nya hanya satu, berarti kita mendapatkan bahwa valensi basa dari NaOH di sini adalah 1. Sehingga kita bisa menghitung OH- dengan rumus Mb kalikan B. Mb-nya kita ambil dari data yang diketahui 10 pangkat min 2 kalikan B-nya 1 atau valensinya 1, sehingga didapatkan 1 kali 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat min 2M. Ini untuk OH-nya. Untuk menghitung H+, kita gunakan persamaan dari kesetimbangan air, KW sama dengan H+ kalikan OH-. Di sini kita masukkan 10 pangkat min 14 sama dengan H+ kalikan 10 pangkat min 2 sehingga H+-nya 10 pangkat min 12. Atau kalau ada yang perlu dijabarkan di sini ya, KW sama dengan H+ kali OH- sehingga H+ sama dengan KW dibagi OH-. KW dibagi OH- ini pindah ruas sehingga 10 pangkat min 14 bagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 12, hampir sama dengan ketika menghitung asam kuat. Selanjutnya untuk perhitungan H+ dan OH- pada asam lemah. Yang membedakan di sini ketika asam atau basa lemah adalah terionisasinya hanya sebagian di dalam air. Beda dengan yang kuat. Kalau yang kuat terionisasi sempurna di dalam air. Sehingga di sini nanti ada besaran yang muncul yaitu derajat ionisasi yang membedakan dengan yang kuat atau baik itu asam kuat maupun basa kuat. Untuk rumusnya sendiri kita mendapatkan H+ sama dengan akar dari Ma kalikan K atau boleh juga dengan persamaan Ma kalikan alfa. Keterangannya H+ konsentrasi ion H+, Ma konsentrasi asam, Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam. Biasanya ini diketahui dalam soal. Adapun alfa adalah derajat ionisasi yang menunjukkan tingkat keterurean dari senyawa yang bersangkutan. Untuk asam lemah biasanya tidak mungkin sampai 100% karena kalau 100% berarti dia termasuk golongan kuat, baik itu asam maupun basa. Sehingga alfa ini akan lebih banyak muncul untuk kasus-kasus asam lemah maupun basa lemah. Untuk memahami penerapan rumusnya kita gunakan contoh soal. Misalkan di sini hitunglah H+ dan OH- dari senyawa CH3COOH 0,05 M dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5. Dari sini kita akan mendapatkan molaritas asamnya 0,05 M atau 5 kali 10 pangkat min 2 M. Biasakan kalian mengubah bilangan bentuk desimal ini menjadi bilangan berpangkat agar lebih mudah dalam perhitungan. Adapun Ka-nya kita ambil dari soal, diketahui 2 kali 10 pangkat min 5, dan KW kita ambil nilai asumsi secara umum yaitu 10 pangkat min 14. Yang ditanyakan adalah H+ dan OH-. Sekali lagi karena ini asam, berarti kita awali dengan menghitung H+. H+-nya di sini kita gunakan rumus Ma kalikan Ka karena tidak ada data alfa, sehingga kita menggunakan rumus akar Ma kalikan Ka. Ma-nya kita masukkan 5 10 4 min 2 kalikan 2 kali 10 pangkat min 5 sehingga dapatkan 10 kali 10 pangkat min 7 atau boleh kita ubah menjadi 10 pangkat min 6. Jadi nilai H+ yaitu akar dari 10 pangkat min 6 yaitu 10 pangkat min 3.
Dari sini kita dapatkan nilai H+. Setelah mendapatkan nilai H+, untuk menghitung nilai OH-, kita gunakan persamaan KW. KW sama dengan H+ kalikan OH-, KW-nya 10 pangkat min 14, H+-nya 10 pangkat min 3, OH-nya bisa dihitung dengan cara KW dibagi H+, yaitu min 14 dibagi 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 3, sehingga dapatkan 10 pangkat min 11. Caranya sama seperti ketika kalian menjabarkan untuk perhitungan asam kuat maupun basa kuat. Ini bagian yang keempat, yaitu basa lemah. Sama seperti halnya pada asam lemah, di sini terionisasinya sebagian, rumusnya juga hampir mirip ya, mengganti H+ jadi OH-. Di sini OH- sama dengan akar Mb kalikan Kb atau Mb kalikan alfa. Keterangannya ini konsentrasi ion OH-, konsentrasi basa, tetapan ionisasi basa, dan derajat ionisasi. Contoh soal misalkan seperti ini, hitunglah H+ dan OH- dari senyawa NH4OH 0,02 m yang terurai 25%. Hati-hati, di sini ada istilah terurai 25%. Berarti ada yang membedakan dengan contoh soal ketika membahas asam lemah. Dari sini yang kita dapatkan adalah molaritas basanya 0,02 m atau 2 kali 10⁻²m, alfanya 25%. Jadi keterangan yang tertulis terurai 25% ini menunjukkan alfa atau derajat ionisasi. 25% boleh kita tulis sebagai 0,25 atau 2,5 kali 10 pangkat min 1. Adapun KW ini secara otomatis bernilai 10 pangkat min 14. Yang ditanyakan adalah H+ dan OH-. Karena ini basa lemah, maka yang kita hitung terlebih dahulu adalah OH-. Ini tentunya karena yang diketahui alfa, kita akan menggunakan rumus Mb kalikan alfa, bukan menggunakan akar Mb kalikan Kb. Mb kalikan alfa di sini kita mendapatkan 2 kali 10 pangkat min 2, yaitu Mb, nilainya 2 10 pangkat min 2 kalikan alfanya 2,5 kali 10 pangkat min 1, sehingga didapatkan 2,5 kali 25, 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 1, jadinya 10 pangkat min 3. Ini nilai dari konsentrasi OH-. Untuk menghitung konsentrasi H+-nya, kita menggunakan persamaan KW, di mana KW sama dengan H+ kalikan OH-, sehingga 10 pangkat min 14 sama dengan H+ kalikan 5 kali 10 pangkat min 3, yaitu nilai dari OH-. Dari sini kita menghitung H+ dengan 10 pangkat min 14 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. Untuk menghitungnya kita bisa diubah agar ini bisa dibagi dengan mudah, sehingga 10 pangkat min 14 ini kita ubah menjadi 10 kalikan 10 pangkat min 15. Ini hanya untuk mempermudah perhitungan aja, sehingga 10 dibagi 5 2, min 15 dibagi min 3, 10 pangkat min 15 bagi 10 min 3 menjadi 10 pangkat min 12. Ini hanya untuk mengakali proses perhitungan. Ini penjelasan tentang perhitungan H+ dan OH- dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Untuk panduan kalian, ini sekedar panduan aja, bisa dilengkapi dari buku referensi yang lain. Di sini ada beberapa daftar asam basa, kuat, dan lemah, digolongkan seperti ini. Ini untuk sekedar diketahui, boleh dihafalkan kalau memang bisa menghafalkan. Jika tidak, nanti bisa diakali dengan memahami soal. Ini daftarnya bisa dilengkapi dari buku cetak atau buku referensi lain. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan, silakan kalian mengerjakan latihan soal berikut sebagai tugas mandiri. Di sini hitunglah nilai H+ dan OH- dalam larutan berikut, mulai dari HNO3, HCOOH, BaOH 2 kali, dan NH3 0,01 m dengan keterangan dan data soal seperti yang tertera di sini. Silakan untuk kalian melakukan latihan secara mandiri untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan. Ini bagian akhir untuk pembelajaran kita pada bagian kesetimbangan ion dalam larutan. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu
pelajari lagi materi ini untuk memperdalam pemahaman materi, bisa dengan mengulang penjelasan atau mungkin mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan, bisa ditambah juga dari buku referensi lain. Dan selanjutnya kita akan bertemu di bagian ketiga tentang derajat keasaman atau pH. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kali ini, silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari dapat diterima dan menjadi tambahan ilmu yang berguna bagi kita. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sampai di sini untuk materi di bagian kedua. Sampai bertemu di bagian ketiga atau di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.